Talaga adalah salah satu kerajaan bawahan Pajajaran yang sekarang terletak di Kabupaten Majalengka, sekaligus menjadi benteng pertahanan kerajaan Pajajaran paling timur. Perang Cirebon Talaga serta pemantik awal peperangannya dikisahkan dalam berbagai macam naskah dan buku sejarah Cirebon. Versi ceritanya pun beragam. Di antara buku yang mengisahkan tentang Perang Talaga Cirebon adalah buku sejarah Cirebon yang disusun oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Talaga ditaklukkan Cirebon pada tahun 1529. Adapun mula-mula terjadinya bentrok antara Cirebon dan Talaga dilatar belakangi oleh kesalahpahaman. Pada tahun 1511, anak Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Bratakelana dan Pangeran Jayakelana memasuki usia sunat. Keduanya kemudian diarak keliling wilayah kekuasaan Cirebon termasuk di sebagian wilayah Raja Galuh yang kala itu berbatasan dengan wilayah kerajaan Talaga. Arak-arakan pengantin sunat anak Raja Cirebon itu digelar besar-besaran. Bagian depan iring-iringan ditempati oleh tentara Demak, sementara barisan selanjutnya diisi oleh orang-orang Sunda dari Cirebon. Arak-arakan yang semarak itu tanpa sadar rupanya memasuki wilayah kekuasaan Talaga, sehingga orang-orang Talaga mengira negerinya akan digempur orang Cirebon. Mendapati hal tersebut, pejabat kerajaan Talaga yang mendapatkan laporan dari penduduk menghampiri rombongan arak-arakan disertai para prajurit dari Talaga. Akan tetapi manakala mereka menanyakan maksud dan tujuan orang-orang Cirebon memasuki daerah Talaga, rupanya tentara barisan bagian depan Cirebon yang sejatinya diisi oleh orang-orang Demak diam saja, tidak menjawab. Mereka tidak mengerti bahasa Sunda. Perilaku orang Cirebon yang memasuki wilayah Talaga tanpa izin serta diamnya orang Cirebon manakala ditanya maksud dan tujuannya memasuki Talaga dianggap penghinaan oleh Talaga, maka selepas itu meletuslah perang. Perang Talaga Cirebon dikisahkan berlarut-larut memakan waktu cukup lama. Pada perang pertama Talaga menerjunkan Demang Talaga sebagai pimpinan perangnya, akan tetapi Demang Talaga dapat dikalahkan Cirebon. Pada perang selanjutnya, Talaga menempatkan Arya Salingsingan sebagai panglima perangnya. Pada perang kedua ini Talaga sulit dikalahkan, sebab Arya Salingsingan dikisahkan sebagai panglima perang yang handal. Pada akhirnya, yaitu pada 1529 pasukan Talaga di bawah pimpinan Arya Salingsingan dikalahkan Cirebon, sementara Arya Salingsingan sendiri kemudian ditawan dengan hormat dan untuk selanjutnya masuk agama Islam. Dalam buku sejarah Cirebon yang disusun Sulendraningrat, disebutkan Arya Salingsingan merupakan putra mahkota kerajaan Talaga, anak dari Pucu Kumun Talaga. Kekalahan pasukan Talaga di bawah pimpinan Arya Salingsingan menandai takluknya Talaga pada Cirebon. Selepas takluknya Arya Salingsingan, tentara Cirebon kemudian menjuju istana Talaga, akan tetapi Prabu Pucu Kumun Talaga rupanya terlebih dahulu telah meninggalkan istana bersama adik perempuannya. Begitulah cerita yang diambil dari berbagai sumber.